Oke. Terus. Oke, masih dengan Dr. Kiai Muhammad Mahfud SOC MSI, pendiri, ketua, sekaligus reporter tim Atlantis, aktivis lintas peradaban untuk Indonesia, masih di pusat Lemurian Atlantis Marcapada atau peradaban dunia, yakni di Kebumen, Geopark Geologi Purba, dan ini di Sungai Sorga, Sungai Langit atau Kali Lukulo. Udah saya tadi teorinya karena tumbuh secara geologi tumbukan lempeng Eurasia Asia dan lempeng Samudra Hindia atau Laut Kidul, Samudra Selatan, Keraton Kidul, Keraton Atlantis, dan juga lempeng Samudra Pasifika, sehingga yang ini dulunya di kedalaman 4000 meter atau 4 km minimal ya di dasar samudra terangkat 100 kurang lebih 117 juta tahun yang lalu versi geolog, luar biasa. Sehingga nama-namanya ada Karang Sambung, Sadang, dan sebagainya. Dan persis di belakang saya sekarang ada bulan Sabit, dan saya belum ngecek antara planet, nampaknya Uranus, Saturnus, Venus, Mars, atau Jupiter ya, saya lupa. Dan ini Wijaya-Wijayanti Lemuria Atlantis Nusantara, perspektif Islam, filsafat, dan sains, Dr. Waryani Fajarianto SHI MAG, Dr. Muhammad MSI. Dan saya akan bacakan tentang Sungai Lukulo karena ada di sini. Saya buka dulu tentang Kebumen. Ini ada di bab 4 Nuswantara Pulau Atlantis. Saya buka di babnya, ini dia. Nih. Oke, semua pemirsa melihat ya. Bab 4 Nusantara Pulau Atlantis, ABCD. Yang E itu Kebumen atau Kebumian ya. Saya buka halaman 365. Subhanallah, rahayu luar biasa, nggak ada yang kebetulan sampai di sini. Tadi saya di dalam hati, dalam ruh mukmin Nur Muhammad Avatar Krishna 365 ya. Oke, ini dia. Oke, aduh, tadi halamannya berapa? ...365. Pas. Bentar. Oke, kita cek dulu. Karena dengan halaman Romawi nampaknya. Oh ya, ini Kebumen, Kebumian, Karang Sambung, bumi di balik samudra. Ini dia ya. Ini saya perlihatkan nih. Kebumian ini poin E. Ya. Karang Sambung, bumi di balik samudra. Oke, saya bacakan aja. Jika Santos telah membuktikan bahwa Indonesia adalah Atlantis Purba atau Atlantis kedua, Oppenheimer mengatakan bahwa Sundaland adalah Pulau Atlantis. Maka menurut hipotesa penulis kami, Dr. Waryani Fajarianto, dan saya, Dr. Muhammad Mahfud, Jawa adalah Pulau Atlantis. Dan Kebumian khususnya di daerah Karang Sambung, dan kita sekarang di atas Sungai Lukulo. Udah malam ya, suara sungainya terdengar tapi airnya udah gelap. Tadi kita sore kita udah foto-foto, ada videonya, ada TikToknya ya. Khususnya daerah Karang Sambung dan Sungai Lukulo adalah kota Atlantis Purba, sedangkan Panjer nama kerajaan keraton atau nama Kebumen yang di era Mataram, bahkan sampai sebelum Mataram ya, Mataram Islam ya, Majapahit, namanya Panjeroma, adalah pusat pemerintahan Atlantis Purba ratusan juta tahun yang lalu.
Karangsambung sendiri adalah tempat pertemuan 3 lempeng tektonik yang menurut Santos sebagai ciri khas negeri Atlantis jutaan tahun yang lalu. Karangsambung adalah gunung api dasar laut yang karena adanya tumbukan antar lempeng ia terangkat ke atas permukaan laut sehingga kini membentuk daratan di bagian Pulau Jawa Tengah. Karangsambung sendiri adalah sedimentologi laut atau daratan endapan bawah laut yang dapat menyanggah apa-apa yang terus-menerus ditegaskan oleh para penulis tentang asal-usul kehancuran Atlantis, bukan karena pergeseran kutub dan memanasnya Antartika pada zaman es yang mustahil dari sisi fisik dan geologis, namun karena bencana global berupa gunung meletus dan banjir. Menurut Profesor Dr. Dos Aricio Santos yang membuat buku Atlantis itu di Indonesia Finally Found, yakni 2005 halaman 61. Kawasan yang menjadi objek keunikan geologi dapat diamati pada daerah seluas 20 kali 20 km persegi atau pada batas koordinat 109.035 derajat, 109.041 bujur timur, dan 7025 derajat sampai 7036 derajat lintang selatan. Desa Karangsambung yang berada dan menjadi titik pusat di dalam kawasan ini terletak 19 km di sebelah utara kota Kebumen. Bagian utara kawasan geologi Karangsambung merupakan bagian dari lajur pegunungan Serayu Selatan. Pada umumnya, daerah ini terdiri atas dataran rendah hingga perbukitan menggelombang dan perbukitan tak teratur yang mencapai ketinggian hingga 520 meter. Musim hujan di daerah ini berlangsung dari Oktober hingga Maret dan musim kemarau dari April hingga September. Jadi sampai Maret kita masih musim hujan. Masa transisi di antara kedua musim ini adalah pada Maret, April, dan September, Oktober. Tumbuhan penutup atau hutan sudah agak berkurang karena di beberapa tempat telah terjadi pembakaran hutan untuk berladang atau dijadikan hutan produksi. Geotourism sekarang jadi geopark yang sudah diakui UNESCO 2023 atau 2024 ya, saya lupa, kita cek. Di Kebumen Karangsambung sampai ke Karangbolong, Gombong, Pantai Menganti, Pantai Ayah, dan Pantai Karangbolong sekitarnya adalah salah satu kegiatan berwisata dengan mengunjungi objek-objek alam yang mengarah pada unsur geologi, yaitu tentang bumi dan sejarahnya. Salah satunya adalah mengunjungi saksi evolusi bumi jutaan tahun yang lalu di kawasan Karangsambung. Panorama alam dengan keindahan dan fenomena alamnya yang menakjubkan, yang langka tidak terdapat dimanapun di Indonesia, sehingga Karangsambung sebagai daerah tujuan wisata minat khusus kebumian. Daerah Karangsambung dan sekitarnya adalah tempat berhimpunnya beraneka ragam batuan yang muncul dari dalam perut bumi. Para geolog menyebut lapangan geologi Karangsambung sebagai lapangan geologi terlengkap di dunia, in the world. Arcapada, gitu ya, nama sang sekertanya. Ia merupakan jejak-jejak tumbukan 2 lempeng bumi yang terjadi 117 juta tahun sampai 60 juta tahun yang lalu. Ia juga merupakan pertemuan lempeng Asia dengan lempeng Hindia, Samudra Hindia. Daerah Lukulo merupakan lapisan pretersier tertua yang umurnya diperkirakan sudah 117 juta tahun yang lalu. Wah, ini umurnya secara keilmuan manusia, pakai akal manusia aja udah 117 juta tahun ya. Baik kalau kemudian pakai spiritual, tak terhingga, unlimited, infinitum. Pelan-pelan, minum dulu. Mas, nyuwun wedang putih kulo, Mas. Nah, kita minum dulu karena energinya besar. Biasa penonton bintang kalian, Derek. Anaknya kapal Meteorit, kapal mabur. Lihat bintang alien atau Stars Move On, meteorit belum ada. Kita lanjut. Verbeek, ahli geologi Belanda 1891, geolog Belanda adalah orang yang dalam
Bintang kalian. Belum tahu, ya. Sebentar kita lihat bintang kalian. Iya. Alhamdulillah ada bintang kalian. Luar biasa. Malam apa ya? Kasih Mas. C. Kasih. Kalau Ada bintang kalian ngaler. Yo. Udu, bintang kalian. Pundi? Oh. Ini sore bintang gede. Ini sore bintang gede pundi? Ayo. Niki Yo. Oh. ngalor. Oh iya iya iya, itu kan? Oh, udah hilang. Ada alhamdulillah, ada bintang kalian dan semuanya melihat. Akhirnya istimewa. Oh, tesi kae, tapi ketutupan awan muncul. Iya. Remang-remang udah. Itu masih kelihatan remang-remang. Iya. Subhanallah. Oke, kita lanjutkan. Pasti ada lagi karena biasanya sampai jam 7:30 masih ada. Mas Sugeng yang niteni ngamati observasi sama Mas Batiar dan Mas Rozak. Saya tak ngonten lagi tentang Atlantis kebumian-kebumian. Lanjut dulu. Mantap sekali, dahsyat. Saya ulang. Dalam? Sampai itu 5 menit. Dalam? Sampai itu 5 menit. Oke. Verbeek 1891, geolog Belanda adalah orang yang pertama kali melakukan penelitian di sana. Akan tetapi hasil penelitian ini baru dipetakan secara geologi oleh Harloff pada tahun 1933. Sukendar Asikin adalah geolog Indonesia pertama yang mengulas geologi daerah Karang Sambung berdasarkan teori tektonik lempeng. Paket wisata geologi tergolong wisata alam. Hal ini sangat cocok untuk dinikmati sebagai penghilang kejenuhan sekaligus menambah ilmu tentang kebumian. Tidak hanya ditunjukkan bagi kawasan kalangan pendidikan, masyarakat umum pun dapat melakukan perjalanan wisata geologi di kawasan Karang Sambung. Paket geowisata ini lebih menitik beratkan pada pengetahuan umum terkait dengan bukti-bukti geologi yang ada di kawasan Karang Sambung. Selain itu akan didapatkan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang geologi, semisal pengetahuan tentang jenis batuan, singkapan batuan dasar samudera, pengetahuan tentang kompas geologi, dasar-dasar pembacaan peta dan juga presentasi dari staf peneliti Balai Informasi dan Konservasi Kebumian Karang Sambung dan aturaken sembah sugeng. Inilah juga menjadi alam, sarang, area hutan, rumah, dan idealnya konservasi elang Jawa, Sang Raja Wali, Garuda Yaksa, Eka Peksiratna Jaladara. Mantap. Karang Sambung adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di Kecamatan Karang Sambung terdapat lokasi Jagar Alam Geologi Nasional yang dikelola oleh Balai Informasi dan Konservasi Kebumian Kebumen Karang Sambung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, sekarang disebut BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, apapun ganti namanya, substansinya adalah tetap meneliti tentang alam dan pusatnya geologi di Karang Sambung, Kebumian Kebumen, pusat Lemurian Atlantis, Nusantara, Arcapada, dunia. Jagar Alam Geologi Nasional Karang Sambung merupakan laboratorium alam untuk mempelajari geologi pada khususnya dan kebumian pada umumnya. Terdapat berbagai batuan yang berumur antara 125 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada zaman tersebut, kawasan Karang Sambung merupakan dasar samudera akibat tumbukan antar 3 lempeng bumi, yakni lempeng benua Eurasia atau Asia, Samudra Hindia Belanda, dan Samudra Pasifik. Maka kawasan Karang Sambung sekarang terangkat ke permukaan. Wow, keren. Gambar terang. Salah satu jenis fosil batuan tertua di Karang Sambung adalah batu rijang dan batuan lempung merah gamping. Batuan lempung merah gamping dan rijang secara teori merupakan batuan yang hanya bisa ditemui di dasar lautan dalam. Dan batuan ini terbentuk dari proses sedimentasi dari hasil pelapukan batuan yang kemudian mengalami transport ke laut. Sedimentasi dibedakan menjadi 2,
yaitu sedimentasi di dasar laut dangkal. Contohnya Gamping, sedimentasi di dasar laut dalam lebih dari 4.000 meter atau 4 kilometer di dalam laut sampai dasar samudera. Contohnya Rijang atau Chord. Suatu hal yang menakjubkan, batuan dari samudera yang terbentuk 60-150 juta tahun yang lalu ditemui di Karang Sambung. Menurut ilmu geologi, hal ini terjadi dikarenakan Karang Sambung dahulunya merupakan daerah subduksi, yaitu zona pertemuan dua lempeng benua Eurasia dan lempeng Samudra Hindia. Dahulu arah penunjamannya dari timur ke barat dan dimungkinkan dari Karang Sambung memanjang ke arah Kalimantan Selatan, mempunyai karakteristik batuan yang sama diakibatkan oleh proses pergeseran lempeng yang sama. Pertemuan lempeng samudra akan menunjam ke bawah dikarenakan berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan lempeng benua. Penunjaman terus berlangsung sampai ke perut bumi yang mempunyai suhu dan tekanan yang tinggi sehingga batuan menjadi meleleh, kemudian ada yang muncul keluar dari perut bumi. Singkapan-singkapan batuan kuno yang ada di Karang Sambung perlahan muncul di permukaan dikarenakan erosi tanah. Jadi bisa disimpulkan bahwa Karang Sambung di kebumian-kebumian dahulu merupakan batuan dasar samudra 65 juta tahun yang lalu sampai 120 bahkan juta tahun yang lalu, bahkan lebih. Namun sekarang sudah berubah menjadi pertemuan lempeng yang terjadi adalah lempeng benua Australia dari selatan menuju utara ke lempeng Eurasia. Pertemuan dua lempeng disinyalir sebagai penyebab munculnya rangkaian gunung-gunung api di Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok. Dengan adanya gunung-gunung api maka akan terbentuk batuan-batuan beku dan dari magma. Gunung berapi sendiri adalah ciri khas negeri Atlantis. Batuan Gamping dan Rijang ini termasuk batuan sedimen, di mana ciri umumnya berlapis-lapis. Batuan sedimen yang ditemui di Karang Sambung lapisannya vertikal. Hal ini dikarenakan tekanan dari aktivitas tektonik selama berjuta-juta tahun. Untuk Gamping merah, materi penyusunnya sebagian besar dari kalsium yang terikat karbonat CaCO3. Sedangkan Rijang kebanyakan tersusun alias atas silika, SiO2 dan besi. Dari segi warna Gamping berwarna merah terang dan Rijang merah gelap. Dari segi tekstur Gamping lebih kasar dan berpori sedangkan Rijang lebih halus. Kita minum dulu. Alhamdulillah, rahayu. Lanjut. Selain Rijang, batuan tertua lainnya adalah batuan basalt yang termasuk pada jenis batuan beku yang berasal dari letusan gunung api. Namun gunung api di sini merupakan gunung api dasar laut. Prosesnya berawal dari gerakan saling menjauh atau pemekaran dasar samudera. Muncul gunung api kemudian memuntahkan lava yang selanjutnya membeku ketika terkena air laut. Prinsipnya seperti membuat cendol ketika masih panas, seketika masuk ke dalam air, kemudian membeku ditambah dengan adanya tekanan hidrostatis menyebabkan batuan berbentuk bulat, lava bantal. Bentuknya bulat lonjong sehingga sering disebut pillow lava. Batuan basalt biasanya berwarna hitam dan bersifat asam. Batuan serpentinit juga termasuk pada batuan malihan, berasal dari perut bumi di bawah lantai dasar samudra. Batu ini malihan dari batu ultra basa hasil pembekuan magma pada kerak samudra. Sedangkan batu ultra basa sendiri batunya asalnya dari peridotit dan dunit. Banyak mengandung mineral olivin yang menyebabkan berwarna hijau. Batu-batu ini berubah ketika bersentuhan dengan air laut. Kemudian batu ultra basa bergerak bersama lempeng samudra, kemudian masuk ke zona subduksi, terjadi proses penunjaman disertai metamorfosa. Kedua menjadi batu serpentinit dan terakhir muncul keluar perut bumi disertai letak-letak dikarenakan tekanan. Jadi singkatnya magma atau peridotit, dunit, batu ultra basa serpentinit. Serpentinit sering digunakan sebagai sumber mineral
contohnya pembuatan asbes, talek, dan seterusnya. Dalam dunia teknik sipil, sebaiknya batuan ini dihindari sebagai basement pada suatu konstruksi karena sifatnya yang rapuh atau kekar. Serpentinit juga mempunyai sifat magnetis non-foliasi. Titik pertemuan 3 lempeng dasar laut yang membentuk gugusan karang sambung inilah yang disebut dalam tafsir yang kita dalam kitab suci kita cari tafsir, kita kaitkan dengan sains and teknologi dengan arkeologi, geologi. Ini dari hasil riset kita, Dr. Muhammad Waryan Wajrianto dan saya Dr. Ki Haji Muhammad Mahfud. Dalam Al-Quran disebutkan amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Ketika kita coba tafsirkan dengan perspektif sains and teknologi, dengan peradaban, dengan yang disebut dengan Atlantis, Lemurian, dengan geologi, arkeologi, paleoarkeologi, paleogeologi, georadar, geofisika, ada geolistrik dan sebagainya. Ini kita coba menafsirkan ayat ini integrasi, interkoneksi religion, science, filosofi, agama, ilmu pengetahuan dan filsafat, ilmu ontologi, epistemologi, aksiologi, dan juga dengan agama, budaya, teknologi. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam dan yang menjadikan sungai-sungai di celahnya? Ini kita menafsirkan perspektif science and teknologi bahwa sungai-sungai di celah-celahnya adalah sungai Lukulo, perspektif geologi, arkeologi, dan yang lain-lainnya. Dan menjadikan Roasia gunung adalah gunung dasar samudra, karang sambung untuk mengokohkannya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apakah yang di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui, gitu ya. Terkait dengan hubungan antara faktor makrokosmos dan mikrokosmos, maka posisi karang sambung sering disimbolkan dengan pemakaian batu-batu akik bagi orang Jawa. Disinilah terhadap korelasi antara alam besar makrokosmos dan alam kecil mikrokosmos. Yang kopi nih mas. Wah, terang banget, bintang-bintangnya keluar semua ini. Nah, sekarang kita puncak penjelasan. Ini dia, ngopi dulu. Alhamdulillah. Sungai Lukulo, sungai langit. Saya mau menyapa dulu semua frekuensi vibrasi energi berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Gusti ingkang Maha Welas Asih, Gusti ingkang Maha Agung. Dengan frekuensi vibrasi energi dalam pakem wayang purwa, pakem budaya Jawa Purwa disebut pedangyangan kang indahyang Gusti Apsara Apsari, Turandara Turandari, Widodoro Widodari, dan struktur yang lebih tinggi yaitu para sangyang dan dewa dewi. Ada batara-batari dalam pakem Nusantara, Indonesia, Jawa Purwa kuno, pakem wayang purwa. Dan juga terutama yang paling tinggi dalam filosofi juga, sebenarnya tidak hanya filosofi, keyakinan, kepercayaan, keimanan masyarakat Jawa, ada Sangyang Batara Kartika Ismaya Badranaya, atau yang diarca pada di bumi jadi Punokawan Lelaki Lurah Semar. Kasembatan. Siap-siap ya, lihat fenomena alam. Sungai Lukulo, sungai langit. Santos menyebut ciri Atlantis sebagai jalur naga atau jalur ular. Istilah jalur naga inilah menurut penulis Dr. Waryan Wajrianto dan Dr. Muhammad Mahfud yang dimaksudkan adalah sungai Lukulo. Dan kita riset, ada tim, waktu itu ada Mas Raffi Ananda, beliau ketua Yayasan Wahyu Pancasila Kebumen, sekaligus sejarawan budayawan Kabupaten Kebumen, ada Gus Saiful, ada Mas Rendra, ada Mas Yasir, ada Mas Iwan, ada waktu itu juga Mas Muspangin. Terus Anam sempat ikut sebentar. Ya. Lukulo sendiri berasal dari kata luk dan ulo. Luk berarti liku, ulo berarti ular.
Begitulah nama Sungai Lukulo di kota Kebumen. Setiap tahunnya, Sungai Lukulo bisa mengikis tanah yang berada di tepi sungai dan menyebabkan likuan sungai menjadi berubah, seperti halnya liku-liku ular yang berjala, kadang liku ke kanan dan kadang liku ke kiri. Sungai Lukulo mengikis tanah tepian tersebut dengan mendatangkan banjir. Sebagai penduduk Karangsambung yang dilintasi Sungai Lukulo dan sekaligus menjadi batas wilayah Kecamatan Karangsambung dengan Kecamatan Karanggayam, tidak heran kalau setiap tahunnya mendapatkan air kiriman yang berlebihan hingga meluap ke sebagian rumah warga yang tinggal tidak jauh dari tepi Sungai Lukulo. Dan kita sekarang di perbatasan di Kali Gending, ada dulu satu dam raksasa. Saya sekarang di wilayah Kecamatan Karangsambung, sebelah barat adalah Kecamatan Karanggayam ya. Namun sejak tahun 2007 sampai 2008, tepi Sungai Lukulo di sepanjang desa Karangsambung sudah ditanggul. Nih, ditanggul juga. Sehingga kemungkinan besar air tidak bisa meluap dan terhindar dari banjir. Di sisi lain, banjir Sungai Lukulo bisa mendatangkan berkah, diantaranya adalah pasir. Makanya salah satu pasir yang paling bagus selain di Gunung Meru Merapi adalah pasir Sungai Lukulo. Pasir yang halus dan berkualitas tinggi dan biasanya diangkut di musim kemarau. Pasir Sungai Lukulo salah satu kekayaan alam yang terdapat di Kabupaten Kebumen. Hingga hari ini, mungkin detik ini penulis yakin setiap harinya pasir Lukulo sudah pasti diambil dan dimanfaatkan oleh manusia. Semakin hari semakin berkurang. Sayangnya penulis Dr. Fajar dan Dr. Muhammad Mahfud, saya tidak pernah menghitung berapa pasir yang diangkut dari Sungai Lukulo sejak zaman dulu kala. Coba bayangkan, tiap harinya di wilayah Karangsambung saja jumlah truk yang mengangkut pasir Lukulo mencapai ratusan, dan tidak hanya satu kali angkut, bisa 3 kali sampai 5 kali dalam sehari. Belum yang di daerah-daerah lainnya yang berada di tepi Sungai Lukulo. Sungguh disayangkan jika pasir Sungai Lukulo dan batu Karangsambung habis dijual ke luar negeri, tidak sebanding dengan nilai sejarah geologinya. Perlu dilestarikan, dijaga, dipelihara, dirawat, dilindungi. Sungai bumi benar-benar adalah bayangan terbalik dari sungai-sungai langit di surga, seperti Sungai Lukulo dan Sungai Serayu, Sir Rahayu. Kerahayuan, keindahan, kemisteriusan, satu kekeramatan, satu frekuensian, kevibrasian, keenergian yang sangat dirahasiakan, sangat misterius. Tapi paling misteri itu adalah Mr. I. Siapakah? AKU kecil semua aku, AKU A huruf kapital depan A, KU dan kapital semua AKU aku. Mr. I, Tuhan aku. Siapakah aku? Aku dan aku yang paling gede. Fakta bahwa sungai-sungai Lukulo tersebut dikatakan mengalir di bawah samudera jelas menunjukkan bahwa Sungai Lukulo telah tenggelam, sedangkan Karangsambung adalah bumi di balik samudra yang mengelilingi samudra. Dikit lagi, ngopi lagi. Subhanallah. Bentuk Lukulo ini identik dengan bentuk ular sesa atau ular naga raksasa dalam bahasa Profesor Dr. Dos Arisio Santos, fisikawan nuklirawan dari Brazil yang juga menggunakan integrasi koneksi ilmu. 30 tahun meriset, belum pernah sampai Indonesia. Tesisnya menyimpulkan pusat Atlantis adalah di Indonesia dan pusatnya secara geologi adalah di Kebumian Kebumen. Ular sesa sendiri sering digambarkan sebagai bentuk citra Ouroboros, yaitu mulut masing-masing monster ular berada di anus masing-masing monster yang lain. Ini merupakan sebuah bentuk yang agak diperlembut dari apa yang dimaksud dengan simbolisme 6-9 ya, saling berhadapan. Begini ya, 6-9.
di Prancis modern, Santos 2005 halaman 189, atau model Yin Yang di Cina. Ini keseimbangan, keperkasaan, kelembutan, maskulinitas, femininitas, jalaliyah, jamaliyah, gabungannya kamiliyah, kesempurnaan, rahmah lil alamin, welas asih buat semesta, semesta alit, semesta ageng, semesta langgeng. Berdasarkan data geologis Lukulo di atas, bahwa Lukulo merupakan lapisan pretersier tertua yang umurnya diperkirakan sudah 117 juta tahun, dapat digunakan untuk meluruskan perkiraan Santos tentang sungai dan gunung bawah laut. Yang dimaksudkannya adalah Gunung Dempo dan Gunung Krakatau. Gunung Dempo saya pernah sampai di puncaknya sekali, dan pernah sampai di area villa, sampai ke musola di daerah Rimau, yang untuk waktu itu para layang pon 2000 tahun 2000 apa saya di sana 2005 ya, 2000 berapa ya. Dan salam taklim buat guru saya, mantan ex juru kunci Gunung Dempo, Bopo Wahati asli Magelang. 2 kali dan ketika mendaki sampai di Gunung Dempo, gunung tertinggi sepulau Sumatera setelah Kerinci, yang ketinggiannya antara 3000 sampai 3100 atau 3200, saya lupa, 3300. Ya, mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Nanti diceritakan di sisi lain. Hal ini dapat penulis maklumi, sebab Santos belum pernah ke Karang Sambung dan melihat langsung sungai Lukulo. Jadi menurut penulis, Dr. Waryan Harjarianto dan Dr. Muhammad Mahfud, yang dimaksud Santos dengan sungai bawah laut dan gunung api bawah laut adalah Karang Sambung dan Lukulo itu sendiri, bukan hanya Gunung Dempo atau Gunung Krakatau. Sungai Lukulo sendiri berhulu di kaki Gunung Dieng, Luk Bima Lukat. Dieng Ardihyang, istana, keraton, kerajaan, negara, atau gunung Ardi Giri, merunya para hyang. Saya sebagai muslim menjalankan sholat 5 waktu, tapi secara itu syariatnya, secara hakikat juga mendirikan sholat tiap waktu, ingat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT setiap saat. Tapi dalam diksi Jawa sholat kita juga menyebut sembahyang. Menyembah Tuhan Yang Maha Esa hanya untuk meminta, memohon ulas kasih sayangnya dan keselamatan dari Allah SWT dan Yang Maha Esa. Amin. Dataran tinggi Dieng sendiri dulunya adalah Gunung Perahu yang meletus pada zaman purba, kemudian jadi areal dakwah dan perumahan penduduk seperti sekarang ini. Surodiro Jayoningrat Kapurasto dan Pangastuti, Jaya Jaya Wijaya 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 Jayanti, seluruh keraton induk Nuswantara, dumugi hingga keraton induk Nuswantara, keraton kerajaan Giling Wesi Nagara dengan Sang Mahaprabu, Watu Gunung Sang Mahaprabu, Sang Guruhyang Sang Guryang, Salaka Nagara, Taruma Nagara, Pajajaran Papan Sejajar Kadewatan Nagara, Mojopoit Pilwatikto Nagara, kembali dalam rengkuhan kasih sayang welas asih biyung Ibu Induk Peradaban Dunia, yakni Mataram Mater Filologi. Manusia kuno Mataram adalah MATR, Mater, in English Mother, induk ibu biyung peradaban dunia, Mataram Nuswantara. Jumbuhing manunggaling nyawi cining jumeneng ing jagat langgeng jagat alit, jagat ageng jagat alit. Jumbuhing manunggaling nyawi cining jumeneng ing mikro makro eternal atau metakosmos bawono alit ageng bawono langgeng. Manunggal langgeng rahayu 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 sagung mati kasembatan 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 di Sungai Langit Lukulo, Lemurian Atlantis, kebumian Nusantara merdeka.
Ya Allah Gusti, mantap. Wah, diizinkan tenan nih.